Aku bahagia banget loh Mbok, aku nggak pernah membayangkan, kalau Mbok berani memberikan seluruhnya itu untuk saya. Sebenarnya, saya juga sudah lama sekali ingin mencicipi buah durian itu, ucapku tersenyum. Terlihat, Mbok Rani begitu bahagia mendengar ucap aku. Mulai saat ini, kamu boleh datang ke rumahku kapan saja, karena buah durian ini, setiap saat bisa kamu panen, semuanya Mbok kasih untukmu. Mbok juga senang sekali, kalau kamu sering-sering mencicipi dan menghabisi buah durian yang sudah masak ini, ujar Mbok Rani dengan wajah berseri-seri. Perkenalkan, namaku Kiki, dan usiaku saat ini 25 tahun. Aku tinggal di sebuah komplek perumahan biasa, yang tak jauh dari pusat kota. Di sana, ada seorang wanita tua, yang berusia sekitar 50 tahunan, bernama Mbok Rani. Namun, meskipun ia sudah memasuki usia senja, ia belum juga menikah, padahal, ia begitu anggun di mataku. Kulitnya putih bersih, bibirnya yang merekah, dan suatu yang ada padanya itu, selalu membuat bulu romaku bergidik saat membayangkannya. Namun, yang membuatku kagum adalah, kepribadiannya yang lembut dan ramah. Pesonanya yang begitu memikat, membuat setiap pria mengaguminya. Ia mengungkapkan, jika ia belum juga menikah karena, ia begitu trauma dengan lelaki, sebab, dulu, ayahnya begitu kejam pada ibunya, sehingga, ia begitu membenci lelaki, dan ia pun berjanji, tidak akan pernah untuk menikah. Meskipun begitu, secara naluriah, batinnya tidak dapat dibohongi. Ia begitu merasa kesepian di dalam hidupnya. Sejujurnya, dalam relung hatinya yang paling dalam, ia juga menginginkan sesosok suami, untuk mengisi kekosongan batinnya, dan juga, secara naluriah, ia juga membutuhkan sesuatu yang demikian itu. Dan puncaknya, saat hari itu, ia sudah tak sanggup lagi membendung kekosongan di batinnya, yang sedang bergejolak dengan hebatnya. Suatu pagi, sekitar pukul 6, aku bersiap-siap untuk berangkat kerja. Saat mengendarai motorku keluar dari gerbang rumah, aku melihat sosok yang tidak asing, ternyata itu Mbok Rani. Dengan spontan, aku menegurnya. Mau kemana pagi-pagi begini Mbok, tegurku. Ia sedikit terkejut mendengar suaraku. Oh, kamu toh Ki, bikin Mbok kaget aja. Mbok mau ke pasar nih untuk belanja, kamu mau berangkat kerja ya, tanyanya dengan lembut. Iya nih Mbok, sahutku. Aku langsung menawarkan diri untuk mengantarnya. Gimana kalau saya antar saja Mbok, kebetulan, saya juga bawa helm cadangan, ucapku menawarkan. Awalnya ia menolak, karena ia takut membuatku terlambat untuk kerja. Namun, setelah kubujuk dengan berbagai alasan, akhirnya ia setuju. Okelah Ki, tapi benar ya kamu gak terganggu, ucapnya dengan senyuman, yang membuat pagiku makin cerah. Dalam perjalanan menuju pasar, perasaanku begitu senang, apalagi, saat itu, jalan yang kami lewati banyak lubang, dan permukaannya tidak rata. Sehingga, sesekali, aku dapat merasakan sesuatu yang bertabrakan denganku. Setelah sampai di pasar, aku membantunya membawa barang belanjaan, sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ke tempat aku kerja. Singkat cerita,
Ketika hari Minggu, saat aku sedang menikmati waktu cuti, tiba-tiba ponselku berdering. Ternyata nomor yang tidak kukenal masuk. Ketika kuangkat, terdengar suara lembut di seberang sana. "Halo Kiki," ucapnya. "Ya, ini siapa?" tanyaku penasaran. "Ini Mbok Rani loh," jawabnya. Aku langsung kaget, namun begitu senang dan antusias saat mendengar suaranya. "Pagi ini, kamu gak ada acara apapun kan? Kalau bisa, datang ke rumah saya ya, ada acara sedikit," pintanya. "Oh, tentu Mbok, hari ini saya libur kerja," jawabku dengan penuh semangat yang bergelora. Setelah menutup telepon, aku segera bersiap-siap. Tepat pukul 8:30, aku beranjak menuju rumah Mbok Rani, yang hanya berselang 3 rumah dari tempatku tinggal. Sesampainya di sana, aku langsung mengetuk pintu. Suara ketukanku disambut suara lembut dari dalam. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan di hadapanku berdiri Mbok Rani, yang tampak luar biasa mempesona hari itu. Ditambah lagi, dengan aroma parfum yang lembut, menambah suasana menjadi lebih nyaman. Mbok Rani mengundangku masuk ke ruang tamunya. Setelah aku duduk, ia menutup pintu dan menguncinya, yang membuatku bertanya-tanya dalam hati, apa yang akan terjadi di rumah Mbok Rani pagi itu, ditambah lagi, suasana rumah yang begitu sepi, hanya ada kami berdua saja. "Kok pintunya harus ditutup dan dikunci Mbok?" tanyaku dengan rasa penasaran. Ia membalas dengan senyuman yang indah, sesaat setelah mendengar pertanyaanku. "Iya, biar aman saja, kan saya mau ajak kamu ke ruangan saya, biar lebih nyaman sambil nonton TV," jawab Mbok Rani, seraya menggandeng tanganku, dan mengajakku ke ruang tengah. Jantungku seakan berdetak tak beraturan, dan pikiranku mulai mengembara. Di ruang tengah itu, hanya beralaskan tikar saja, dan 2 buah bantal besar. Sementara di atas meja, sudah disediakan teh hangat, dan juga beberapa cemilan. Kami kemudian duduk berdampingan. "Ayo kita minum dulu tehnya, mumpung masih hangat," ucap Mbok Rani kepadaku. "Kamu tahu nggak, kenapa saya ngundang kamu datang ke sini?" tanyanya sambil tersenyum. "Nggak tahu Mbok, emang ada acara apa sih?" jawabku sedikit gugup. "Maklumlah, kamu tahu sendiri kan, jika Mbok sendirian terus di rumah, jadinya, ya, kamu tahu sendiri kan, kalau Mbok begitu kesepian, lagipun, di komplek kita ini, cuma kamu yang akrab dengan Mbok, kira-kira, kamu mau nggak jadi teman ngobrol Mbok? Nggak harus setiap hari kok," pinta Mbok Rani. Dalam hatiku, aku merasa bahagia sekali, karena ini adalah kesempatan emas untuk bisa lebih akrab dengannya. Kalau sekiranya saya dibutuhkan, saja justru sangat senang bisa nemani ngobrol Mbok Rani, bahkan, setiap hari juga nggak apa-apa kok, jawabku. Mbok Rani tersenyum mendengar jawabanku. Akhirnya, kami pun menghabiskan waktu bersama dengan berbincang hangat di ruangan itu. "Udara hari ini panas banget ya Ki," ucapnya. "Kamu gerah juga nggak?" tanyanya lagi. "Iya nih Mbok, padahal kipas anginnya sudah dihidupin," jawabku sambil sekilas meliriknya. Tiba-tiba saja, ia mengucapkan sesuatu, yang benar-benar membuatku kaget. Namun,
Aku hanya bisa diam dan terperangah. Ya udah, tolongin saya dong. Tolong lepasin kancing belakang. Nyangkut nih soalnya. Abis, hawanya panas banget, pinta Mbok Rani, dengan suara manjanya. Kenapa Ki, kamu kok tiba-tiba bengong, tanyanya. Nggak apa-apa kok Mbok, jawabku spontan, sambil menunduk. Udahlah, gak usah pura-pura, saya tahu kok, apa yang kamu pikirkan selama ini, saya juga sering memperhatikan kamu loh, ujarnya, yang membuatku semakin canggung. Kiki, sebenarnya, kamu sudah lama banget mencuri pandangan terhadap saya kan, lanjutnya, sambil meraih kedua tanganku. Aku tak mampu menjawabnya karena terlalu gugup. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai mencoba memberanikan diri untuk menerima kesempatan besar ini. Tapi Mbok, saya gak bermaksud yang lain kok, sahutku dengan terbata. Kiki, kamu gak perlu bohong sama saya, sebenarnya, saya juga telah lama mencuri pandang terhadapmu, terlebih lagi, saat kamu ngantar saya ke pasar, kamu sengaja kan bawa motornya begitu, ungkapnya. Tapi Mbok, ucapku, Kiki, asal kamu tahu, sejak kamu tinggal di komplek ini, saya merasa seperti ada kehidupan baru, karena, sejak lama saya tinggal di komplek ini, saya selalu kesepian, apalagi, saya cuma hidup sendirian di sini, saya juga merasakan kesepian batin yang mendalam. Kiki, maukah kamu menolong saya? Pinta Mbok Rani. Belum sempat ku berikan jawaban, Mbok Rani langsung memberikan perhatian yang demikian itu di bibirku. Aku sontak kaget, hingga tak mampu mengendalikan gejolak yang terjadi. Dengan acara pembukaan yang dilaksanakan oleh Mbok Rani, aku pun mengikuti alur yang telah dibuatnya. Namun, yang tak pernah kusangka, ternyata, semua itu masih terlihat begitu kencang, walau ia sudah berusia senja. Aku tak pernah menyangka, bisa bekerja sama dengan Mbok Rani, yang selama ini hanya menjadi lamunan saja, dan juga, yang menjadi nilai tambahannya, ia belum pernah menikah, yang membuatku begitu takjub luar biasa. Aku pun tak menyia-nyiakan kesempatan emas yang itu. Setelah sekitar beberapa saat, setelah pekerjaan kami usai, Mbok Rani berkata padaku, Kiki, makasih banyak ya, kamulah orang pertama yang memanen buah durian ini, dan kamulah satu-satunya lelaki yang Mbok percayai di dunia ini. Sekali lagi, makasih ya Ki, kamu bahagia kan bisa kerja denganku, ujarnya. Tentu saja aku senang kok bisa membantu Mbok. Nggak kusangka, kalau Mbok mau memberikan pekerjaan ini kepadaku, sudah lama sekali aku berharap bisa menemani Mbok dalam pekerjaan ini, ujarku. Ia hanya tersenyum senang mendengar jawabanku. Kiki, setelah berpuluh tahun, akhirnya, buah durian yang telah lama masak ini, dapat dipanen juga. Okelah. Mulai saat ini, kamu boleh datang ke rumah saya kapan saja, karena semuanya yang tersedia di sini, Mbok ikhlas berikan buatmu semuanya, ucapnya. Buah durian yang sudah matang ini, khusus ku siapkan buatmu. Saya senang sekali kalau kamu sering-sering mencicipi dan menghabisi buah ini, tapi, kamu janji ya, kalau saya lagi butuh teman, kamu tolong temani saya ya, ucap Mbok Rani dengan wajah berseri-seri.
Aku tersenyum dan mengangguk tanda setuju. Hari itu adalah hari tak akan pernah aku lupakan, karena akhirnya impianku bisa jadi kenyataan. Saat ini, aku dan Mbok Rani masih sering mengerjakan pekerjaan bersama, meski tanpa ikatan. Namun, ia berpesan, jikalau saya nanti mendapat istri, agar jangan membuat istriku nantinya dalam kesendirian. Akan tetapi, dalam hati kecilku, ingin sekali aku mempersunting dirinya itu, walaupun ku tahu, umur kami cukup jauh berbeda. Namun, Mbok Rani menolakku mentah-mentah, karena ia tak mau merusak masa mudaku, jika harus mempersunting dirinya. Karena ia merasa, aku masih mempunyai masa depan yang begitu panjang. Walaupun begitu, aku terus-terusan berusaha agar ia menerima, namun nihil, ia masih tetap dengan pendiriannya itu. Hari-hari terasa berbeda, dan hubungan kami pun semakin dekat. Aku dan Mbok Rani menemukan kenyamanan dalam kehadiran satu sama lain, seperti dua orang yang saling mengisi kekosongan. Setiap minggu pagi, aku rutin datang ke rumahnya. Kami duduk di ruang tengah sambil menyeruput teh hangat, dan bercakap panjang lebar. Kadang tentang kenangan masa lalu Mbok Rani, kadang tentang rencana masa depan yang mungkin tak akan pernah terjadi, tapi menyenangkan untuk dibayangkan. Aku senang kamu mau sering-sering ke sini Ki, ucap Mbok Rani suatu pagi, sambil menatap pot bunga di teras rumahnya. Aku juga senang kok Mbok, aku merasa punya tempat pulang kedua selain rumah sendiri, jawabku. Seiring waktu, banyak tetangga mulai memperhatikan kedekatan kami. Namun, Mbok Rani tidak pernah merasa risih, justru, ia bangga bisa menunjukkan, bahwa keakraban itu tak memandang usia. Pernah suatu hari, aku bercerita soal seorang perempuan yang sedang aku dekati. Mbok Rani hanya tersenyum, dan menatapku dengan tatapan seperti seorang ibu kepada anaknya. Kalau nanti kamu menikah, jangan lupa, rumah ini tetap terbuka buat kamu ya, tapi, jangan bawa istrimu ke sini kalau dia cemburuan, canda Mbok Rani, yang membuatku tertawa. Dan aku berjanji dalam hati, kalaupun nanti hidup membawaku pada wanita lain, aku akan tetap menyisihkan ruang untuk Mbok Rani, hanya sebagai sahabat, sebagai sosok tua yang mengajarkanku arti kesetiaan. Dan sebagai seorang yang selalu menyambutku dengan teh hangat dan cerita-cerita sederhana. Kadang aku berpikir, hidup ini tak melulu tentang kisah cinta yang membakar, atau drama yang menyakitkan. Terkadang, cukup dengan hadir dan saling mendengar, dua jiwa yang kesepian bisa merasa utuh. Beberapa bulan setelah hubungan kami semakin akrab, aku mulai lebih sibuk di tempat kerja. Kadang aku tak bisa datang ke rumah Mbok Rani seperti biasa. Awalnya, Mbok Rani tampak biasa saja, tapi lama-lama, aku bisa merasakan ada yang berubah dari raut wajahnya setiap kali aku datang lebih jarang. Suatu hari Minggu, aku datang dengan membawa oleh-oleh dari kantor. Sekotak kecil roti kering khas dari luar kota. Maaf ya Mbok, aku baru bisa mampir hari ini, minggu lalu lembur terus, kataku sambil menyodorkan oleh-oleh itu. Mbok Rani hanya tersenyum tipis. Gak apa-apa Ki, Mbok ngerti kok, kamu juga punya hidup sendiri,
bucapnya sambil mengalihkan pandangan ke arah taman. Tapi, dari nada suaranya, aku tahu ia menyimpan rindu yang tak diucapkan. Pada suatu hari, aku mengenalkan seorang wanita padanya. Namanya Dea, seorang rekan kerja baru di kantor. Kami sering kerja bareng dalam satu tim proyek. Dea orangnya ceria dan perhatian, dan aku mulai merasa nyaman dengannya. Suatu hari, Dea mengajakku jalan sepulang kerja. Obrolan kami nyambung, dan aku mulai berpikir bahwa mungkin aku siap membuka hati untuk hubungan yang lebih serius. Namun, aku tahu aku harus bicara pada Mbok Rani. Hari Sabtu berikutnya, aku sengaja datang pagi-pagi ke rumahnya. "Mbok, aku mau cerita sesuatu," ucapku. Ia menatapku dengan lembut. "Coba tebak, kamu jatuh cinta?" "Ya," tanyanya seketika, yang membuatku tertegun. "Kok Mbok tahu?" sahutku penasaran. Ia tertawa kecil. "Dari caramu bicara, dari caramu menatap ke arah jendela, Mbok tahu, tapi itu kabar baik Ki, Mbok senang, sungguh," ujarnya. Aku masih diam, dalam hatiku, ada rasa bersalah. "Ki, kamu tahu gak, waktu kamu pertama kali datang ke rumah ini, dan bantu Mbok ke pasar, Mbok merasa hidup Mbok berubah, tapi Mbok juga tahu, kamu masih muda, dan kamu berhak punya kisahmu sendiri. Mbok nggak pernah niat mengikatmu, Mbok cuma senang bisa punya teman sejati," ucapnya. Aku menggenggam tangannya. "Mbok, kamu tetap bagian dari hidupku, aku nggak akan pernah lupa semua ini, aku tetap akan datang, tetap akan mendengarkan cerita-cerita Mbok, nggak ada yang berubah," ucapku. Ia mengangguk pelan, lalu menatapku, dan berkata, "Kalau perempuan itu nanti benar mencintaimu, bilang ke dia ya, jangan pernah melarang kamu datang ke rumah ini, karena Mbok bukan orang masa lalu, Mbok sahabat yang akan selalu ada," tegasnya. Waktu berlalu, aku dan Dea semakin dekat, dan yang membahagiakan, Dea tidak keberatan saat aku mengajaknya suatu hari untuk bertemu Mbok Rani. Mereka berdua duduk berbincang di ruang tamu, dan aku bisa melihat wajah Mbok Rani yang tenang dan ikhlas. Kadang, aku masih duduk di teras rumah Mbok Rani, berbagi teh hangat, cerita lama, dan tawa kecil. Walau gejolakan itu sesekali muncul, namun, kamu tahu, kami hanya dua sahabat, yang menemukan arti bahagia, tanpa harus memiliki.